Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Investasi Dini. Di video kali ini kita akan ngomongin berapa sih jumlah saham yang seharusnya ada di portofolio kita. Apakah 3, 5, atau 10 saham? Manakah yang lebih baik memberikan keuntungan bagi kita di masa yang akan datang? Kita akan bahas semuanya di video kali ini, jadi jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita sudah berada di spreadsheet Excel-nya. Di sini saya menamakan file ini yaitu simulasi 3 atau 10, yaitu apakah kita membeli saham 3 saham lebih baik dibanding dengan 10 saham. Di sini konsep yang pertama saya ingin katakan kepada teman-teman semua adalah bahwa modal awal yang kita pakai di sini hanya 10 juta dan kita akan pisah ke 3 saham yang berbeda. Dan kita mulai terjun di dunia pasar modal di awal tahun 2020. Teman-teman pasti sudah tahu kalau di awal tahun 2020 itu kondisi market masih normal. Namun di pertengahan bulan Maret 2020 itu kondisi pasar mulai tidak kondusif. Artinya terjadi kepanikan yang menyebabkan investor melakukan penjualan besar-besaran terhadap saham yang mereka miliki. Akhirnya terjadilah market crash 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memanfaatkan momen tersebut. Di awal tahun 2020, saya memutuskan untuk terjun ke pasar modal dan saya akan pisah portofolio saya ke 3 saham yang berbeda sektor. Ada Telkom di saham dengan sektor infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi. Ada Good atau PT Garuda Food Putra Putri Indonesia yang bergerak di bidang konsumsi, consumer goods, dan terakhir ada sektor finance yaitu Bank BRI. Pada tanggal 1 Januari 2020, saya melakukan pembelian saham Bank BRI sebanyak 3 lot dengan harga 4.370 per lembarnya. Total saya sudah keluarkan uang sebesar 1,3 juta. Kemudian selanjutnya saya melakukan pembelian lagi di tanggal 26 Februari. Di sini saya membeli saham Telkom sebanyak 4 lot dengan harga per lembar 3.510. Alhasil ada 1,4 juta lagi yang saya investasikan dalam portofolio saya. Total ada sekitar 2,7 juta. Kemudian berlanjut. Dan di tanggal 11 Mei 2020, saya melihat kesempatan di mana harga saham Bank BRI itu turun dari yang sebelumnya sekitar 4 ribuan sekarang menjadi 2.620. Kemudian saya akumulasi lagi, beli 3 lot dengan hasil totalnya 786.000. Begitu juga dengan Telkom. Di tanggal 2 Juni, harga sahamnya itu turun dari yang sebelumnya 3.510 turun menjadi 3.250. Kemudian di tanggal 30 Agustus, saya melakukan pembelian Telkom sebanyak 5 lot dengan harga 3.000 per lembarnya. Alhasil total uang yang saya sudah investasikan sekitar 9.900.000. Artinya masih di bawah dari modal saya di awal, yaitu 10 juta. Sekarang mari kita lihat total portofolio saya. Asumsi di sini saya tidak melakukan penjualan selama tahun 2020. Di sini terlihat bahwa saya memiliki saham Telkom sebanyak 13 lot, Good sebanyak 17 lot, dan saham Bank BRI sebanyak 11 lot. Di sini dapat kita lihat bahwa total dana yang saya investasikan di saham Telkom itu ada sekitar 4 juta. Untuk di saham PT Garuda Food itu ada sekitar 2 juta, dan di Bank BRI total investasi saya ada sekitar 3,6 juta. Harga di sini merupakan harga rata-rata yang kita bandingkan atau kita bagi antara total di sini, kita bagi dengan jumlah lot, maka didapatkanlah harga rata-ratanya. Lalu kita bandingkan lagi dengan fair value di tanggal 1 April 2021. Jika saya beli di tahun 2020 dan saya hold sampai di tahun 2021, itu menghasilkan keuntungan
yaitu 203.000 untuk saham Telkom. Dan untuk PT Garuda itu ada sekitar 820.000. Dan untuk Bank BRI itu paling besar, yaitu sekitar 1 juta lebih. Artinya total keuntungan atau gain yang saya dapatkan adalah sekitar 20,87%. Cara hitungnya gampang. Total keuntungan plus modal yang saya miliki itu dibagi dengan total modal yang saya keluarkan di awal, yaitu 9,9 juta. Di sini dapat terlihat bahwa penyumbang terbesar dari keuntungan saya adalah dari saham Bank BRI. Itu jika dilihat dari satuan rupiah. Jika dilihat dari persentase, maka yang paling memberikan keuntungan adalah dari PT Garuda Food, sekitar 39,61%. Di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa keputusan kita di awal untuk melakukan investasi di 3 saham saja itu termasuk keputusan yang baik. Masih menghasilkan return sebesar 21% dalam jangka waktu sekitar 1 tahun. Namun ini baru skenario pertama. Mari kita lihat untuk skenario yang kedua. Di sini saya asumsikan masih sama seperti tadi. Modal awal 10 juta, kita akan invest ke 3 saham berbeda dan mulai terjun di awal tahun 2020. Namun yang berbeda adalah kode sahamnya atau perusahaannya. Yang tadi sebelumnya adalah PT Garuda Food, sekarang adalah SGRO. SGRO ini atau PT Sampurna Agro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang plantation atau perkebunan kelapa sawit. Di sini kita asumsikan bahwa Bank BRI dan Telkom itu masih sama. Yang berbeda itu hanya untuk SGRO sendiri, di mana pada tanggal 18 Maret saya lakukan pembelian 5 lot 2.250 total 1,1 juta, dan di tanggal 20 Mei saya lakukan pembelian 4 lot 2.490 total hampir 1 juta. Mari kita lihat portofolionya di akhir tahun 2020. Bisa kita lihat bahwa keuntungan yang saya dapatkan itu lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu bisa sampai 20,87%. Namun sekarang jika kita lihat itu hanya sekitar 7,10%. Di mana SGRO ini membawa kerugian dalam portofolio saya sekitar 25,74%. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa 3 saham tidak selamanya bagus. Di sini dapat saya simpulkan bahwa 3 saham tidak selamanya baik, tergantung pemilihan saham kita. Contohnya tadi, di PT Garuda Food kita mendapat keuntungan, namun di SGRO ini kita malah mendapatkan kerugian atau loss sekitar 25,74%. Bayangkan, portofolio kita isinya lebih banyak lossnya dibanding dengan keuntungan. Tentu total dana yang kita investasikan akan berkurang, atau malah istilahnya kita bilang rugi. Namun apakah 5 saham itu lebih baik dibanding dengan 3 saham? Atau 10 itu apakah lebih baik? Mari kita coba lihat skenario pertama untuk 10 saham, dimana masih sama seperti sebelumnya. Modal awal itu 10 juta dan kita akan pisah ke 10 saham berbeda. Mulai terjun di tahun 2020 dan target untuk saham per sahamnya itu hanya mencapai minimal 500.000. Di sini saya membelanjakan dengan banyak jenis saham. Ada Bank BRI, Telkom, SGRO, Bank Beris, Bank BRI Syariah, MNCN, Antam, ASII, BSDE, Indofood, Japfa. Total ada 10 jenis saham berbeda. Di sini saya sederhanakan, saya tidak melakukan pembelian untuk kedua kali. Dalam 1 tahun hanya saya melakukan pembelian 1 kali hanya untuk 1 jenis. Dimana jika kita lihat di portofolio kita dibandingkan dengan fair value tanggal 1 April 2021, totalnya menghasilkan keuntungan 151,75%. Artinya
memberikan keuntungan 1,5 kali lipat dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan. Dimana bisa kita lihat bahwa penyumbang terbesar dari keuntungan kita atau profit kita itu datang dari BRIS, yaitu Bank BRI Syariah, sekitar 1065%. Dan yang kedua adalah dari Antam sekitar hampir 300%. Cukup bagus ya, dengan 10 saham kita pisah, tapi kita masih bisa mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan kita hanya invest di 3 saham. Ini hanya sekitar 20,87%, dan di skenario kedua itu hanya 7%. Tentu dengan 10 saham dapat 151% itu sudah sangat bagus. Namun apabila kita lihat di skenario yang kedua, di sini saya otak-atik di bagian jumlah lot yang kita miliki. Untuk jenis saham itu masih sama. Kalian nanti bisa lihat sendiri, total dana yang sudah invest itu ada sekitar 9 juta. Dan kita lihat keuntungan yang kita dapatkan tidak sebesar dengan yang sebelumnya, yang 151%. Di sini hanya 10,43%. Sebenarnya masih cukup bagus. Namun kita lihat bahwa kerugian di sini juga cukup besar. Ada 300.000, 510.000, sedangkan gain kita tadi hanya 852.000. Kalau kita lihat di skenario pertama itu keuntungan kita untuk BRI saja itu hanya sampai 10 juta karena kita invest 1 juta. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak selamanya 3 saham itu lebih baik dibandingkan dengan 5 atau 10 saham. Dan 10 belum tentu juga lebih baik dibandingkan dengan 3 atau 5 saham. Tergantung dengan isi dari portofolio kalian, tergantung hasil analisa kalian. Apakah memang perusahaan yang kalian beli itu baik, memiliki fundamental yang baik, growth yang bagus. Untuk 10, 5, atau 3 saham itu tergantung dari kepribadian kalian masing-masing. Saya tidak bisa menyalahkan hanya 3 saham yang kalian miliki, 5 atau 10, atau misalnya kalian mau 20 saham di portofolio kalian, itu terserah. Yang penting lakukan analisa kembali terhadap saham-saham yang kalian miliki. Dan jangan lupa dengan target price atau tujuan dari investasi kalian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian. Oh ya, untuk file Excel ini juga saya akan bagikan kepada teman-teman semua di link deskripsi di bawah. Kalian juga bisa mengotak-atik file ini, kalian bisa coba dengan 5 saham, 7 atau 8, terserah dengan pribadi kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam investasi, thank you.